Dalam agama Islam ini sangat penting sekali difahami oleh setiap kita, khususnya orang yang beragama Islam. Apa sih daripada kalimat syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat, yaitu kalimat apa itu? Adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, sahabat Yayasan Pemuda Nias, sahabat channel TV Yayasan Pemuda Nias, dimanapun antum-antum yang berada. Selamat sore, salam ketemu kembali bersama saya dengan Ustadz Abdul Aziz La'iyah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya menyapa saudara-saudaraku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada sore yang berbahagia ini, dari Asrama Yayasan Pemuda Nias ini, kami akan memberikan berbagi pengetahuan kepada kita tentang pemahaman keislaman. Yang pada kesempatan yang mulia ini, sahabat yang bertala subhanahu wa ta'ala, insya Allah saya akan membahas tentang makna syahadatain dan rukunnya. Makna syahadatain dan rukunnya. Nah, dalam agama Islam ini sangat penting sekali difahami oleh setiap kita, khususnya orang yang beragama Islam. Apa sih sebenarnya makna daripada kalimat syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat, yaitu kalimat apa itu? Adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bahwa dua kalimat ini, yang pertama adalah pengakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah satu-satunya disembah, dan yang kedua adalah pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini menjadi pintu utama, ya, pintu utama seseorang itu memeluk agama Islam. Nah, ketika kita sudah mengikrarkan kalimat tersebut dalam lisan kita, maupun dalam ucapan kita, ya, maka kita harus benar-benar sudah terpatri makna kalimat atau makna kalimat syahadatan itu dalam benak kita masing-masing, sehingga begitu leganya kita, begitu legowonya kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, ini adalah sebuah kalimat ikrar, sebuah kalimat perjanjian, sumpah, ya. Jadi menyatakan pada diri seorang muslim, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Islam itu ada yang disebut dengan makna setiap kata, ya, seperti contohnya an, itu makna sebagai al-mustaqbal, dan dia adalah makna al-mustaqbal di sana adalah dia menjadi suatu kalimat yang valid. Asyhadu an la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Jadi ada dua makna di sana. Yang pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa sih makna daripada la ilaha illallah? Ya, yaitu dalam bahasa Arab itu diartikan dengan la ma'budu illallah. Tiada yang disembah, tiada yang dikagumi, ya, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala di muka bumi ini. Ya, la ilaha illallah. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara bahasa la itu disebut dalam bahasa Arab itu sebagai khobar, ya. La sebagai khobar yang ditakdirkan itu adalah sebagai hak
Jadi sebagai hak bagi seorang untuk tidak pernah menyatakan bahwa ada sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu la maujuda illallah. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada wujud yang disembah kecuali Allah. Selanjutnya sahabat firman Allah Subhanahu wa taala oleh para ahli tauhid ya, banyak beberapa mereka memberikan kategori makna la ilaha illallah. Yang pertama kalimat la ilaha illallah ya, yaitu tiada sesembahan kecuali Allah. Kemudian ada yang menyatakan la ilaha illallah, tiada pencipta kecuali Allah. La khalqa illallah. Yang pertama tadi adalah tiada sembahan, la ilaha illallah, tiada sembahan kecuali Allah. La ma'budu illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. La khalqa illallah, tiada maha pencipta kecuali Allah. Kemudian ya, la ilaha illallah, tiada yang dapat menghakimi ya. Kemudian dalam kalimat surah At-Tin itu ya, ahsani takwim. Jadi ahsani takwim adalah sebaik-baik manusia. Jadi kemudian pada ujung ayat tersebut ada kalimat yang untuk bahwa sebaik-baik yang menghakimi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dengan demikian bahwa seorang muslim dia harus benar-benar menyatakan dan meyakini seyakin-yakinnya yang tanpa ada syak, tanpa ada keraguan di sana bahwa la ma'budu illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah wa anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memberikan pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya apa? Seorang ketika dia meyakini bahwa agama Islam itu adalah hak, adalah agama yang benar, ya, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada ujung ayat tersebut, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Nah, ketika seseorang itu sudah mengetahui dan demikian bahwa ini adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus benar-benar dia tancapkan dalam hatinya adalah tiada pernah dia memberikan satu penyembahan dalam bentuk apapun. Tiada pernah dia memberikan satu statement bahwa ada Maha Pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada pernah memberikan satu statement bahwa tiada yang dapat menghakimi di muka nanti di akhirat nanti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Muhammad adalah sebagai utusannya, bahwa Nabi Muhammad itu dia menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Ya. Kaum muslimin berhormat Subhanahu wa taala, sahabat pengen ini sama Allah Subhanahu. Kita harus benar-benar ini benar-benar meyakini tentang Rasulullah Muhammad. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab itu 4 ayat 43. Wa ma kana Muhammadun aba ahadum min rijalikum. Ya, dan tidaklah Muhammad itu aba arijal mi ahdikum. Dia adalah bukan bapak-bapak dari seorang di antara kamu semuanya. Ya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jelas di sini. Hak statement yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwa dia seorang nabi. Maka seorang muslim harus benar-benar meyakini tersebut. Yang selanjutnya kaum muslimin berhormat Subhanahu wa taala, para sahabat